Cerita dibuka dengan dua remaja. Ini adalah Jang Hoon dan ini adalah guru private-nya. Dia bernama Kim To-il. Entah setan apa yang merasuki mereka, keduanya pun saling konslet. Ternyata mereka sering melakukan ini. Namun Jang Hoon bilang kalau dia nggak bawa kabel chargernya. Jang Hoon milih untuk elukan aja daripada saling solder. Dia nggak mau jadi papa muda di usia dini. Kim To-il pun mikir, benar juga. Tapi... 뭐? 이번엔 진짜 참으려고 했죠. 그래. 그냥 이러고 있으면 되지. 내일 같이 병원 가. 병원 가도 못 지워. 이미 5개월 됐어요. Jang Hoon dibawa Kim menghadap ke orang tuanya, tapi sang ibu bilang kalau Kim harus batalin proses produksi di dalam perutnya. Kim jengkel dan ingin kabur dari rumah karena dia nggak direstui oleh kedua orang tuanya. Dia merasa sangat terpukul karena ayahnya adalah ayah tiri. Dia merasa perlu mencari ayah kandungnya untuk mendapatkan restu. 어떻게 할 건데? 누가 키울 거야? 그렇게 지레 겁부터 먹을까 봐. 왜 이런 방법을 택한 거야? 이 방법이 최선이지 않았을까요? 이게 상호 존중 안 하고 필부 지용한 이유야? 언젠가 사고 칠 줄은 알았지만 심지어 미성년자를 데리고. 아니 1년 꾸른 게 뭐 어때서요? 점액 각용. 제 가정을 꾸리겠다는데 왜 그렇게 견문발검을 하세요? 그렇게 마음에 안 들면 내가 나가야지 뭐. 어? 내가 너는 도대체 애가 왜 그래? Sekarang giliran Jang Hoon membawa Kim bertemu orang tuanya. Di sini beda. Kedua orang tua Jang Hoon malah sangat bahagia dan berusaha menghibur Kim karena nggak dapat restu dari ibunya. Orang tua Jang minta Kim untuk tinggal, tapi dia menolak karena dia butuh restu dari ayah kandungnya. 나 갈 데 있어. Esok harinya, Kim bersiap untuk mencari ayah kandungnya. Tapi dia nggak langsung berangkat. Dia menemui Jang Hoon karena Kim nggak tahu seperti apa wajah ayahnya sekarang. Dia cuma ingat kalau ayahnya adalah seorang guru di daerah Daegu. Tapi Kim nggak nyerah. Dia tetap melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, Kim sampai di rumah kakeknya. Dia pun dimarahin kakek neneknya yang ternyata kakek udah dihubungi oleh ibunya Kim tentang apa yang terjadi. Sang nenek terus memarahi Kim, sementara kakek merasa bersalah. 아이고, 막 집구석이 개판이다 개판. 다 내 탓이다. 너가 할배가 그래도 명색이에요. 달성 배씨, 판서공파 22대 소인데 그러게 말이야. 탓이다. 성묘를 편리한 탓이다. 아이고 이거 그냥 말. 아이고 나 남사스를 봐가 동네 사람들 낯을 못 보겠다. Malamnya, Kim melihat foto masa kecilnya, tapi dia nggak nemu foto ayahnya. Sampai pagi harinya, Kim mulai jalan dan dia melihat kedai yang jual makanan kesukaannya. 왜? 왜 그래? Selesai makan, dia pergi ke sekolah di masa kecilnya. Dia menemui guru yang ada di sana, berharap itu adalah ayahnya. 저 선생님. 근데 선생님 따님은 잘 지내세요? 내 아직 장가 안 갔는데. Sampai siang harinya, Kim pergi ke pasar. Namanya juga orang lagi hamil. Dia melihat makanan yang bikin ngiler. 뭐 드릴까요? 근데 저 토요일이 아이가? 네? 너 bom남이야? Ternyata dia adalah teman masa kecilnya yang sekarang melanjutkan warung milik orang tuanya. Dia bernama Milanta. Milanta pun tanya, "Kenapa kamu hamil duluan? Apa kamu siap berumah tangga di usia yang belum seharusnya?" Kim pun menjawab sambil membayangkan kalau dia berani ambil resiko ini karena hidupnya pasti bahagia. Menurutnya, Jang Hoon adalah anak yang pintar dan bisa menjalankan hidup dengan baik. Hayalan Kim ini bikin Milanta melomo.
dan Kim pun ikut diam ketika melihat keluarga kecil bertengkar di sana. 네 말 돌리지 말고 똑바로 얘기해라. 네 저번에도 나 한국에 다 띵까 묻잖아. Singkat cerita, Kim kembali ke kedai makanan kesukaannya. Tiba-tiba, bocah cantik ini datang membawa buku pelajaran. Dia minta Kim membantu menjawab pertanyaan ini. Tapi ketika Kim menerima buku itu, si cantik mengambil sedikit makanan Kim dan lari dari sana. Setelah makan, Kim pergi menemui guru sesuai list yang dia buat. Dia berharap dia adalah ayahnya. Tapi itu salah. Istrinya datang dan marah-marah karena menuduh udah selingkuh sama si Kim. 씨까지 뿌리냐고. 서로 좀 전에 처음 만났다. Sekarang, Kim benar-benar bingung. Dia harus pergi kemana lagi untuk mencari ayahnya. Sampai malam harinya, Kim telepon Jang. Yang ternyata, Jan lagi belajar aksara Tiongkok. Dia melakukan ini biar bisa diterima oleh keluarga Kim. 왜 그런 걸 신경 써? 별 걱정을 다 해. Esok harinya, Kim sarapan di tempat yang sama. Lagi-lagi, bocah itu datang dan lihatin Kim makan. Bocah itu tanya, apakah Kim gak bosen makan itu terus tiap hari? Kim pun tahu kalau bocah itu punya selera yang sama seperti Kim. Jadi dia membaginya. Setelah makan, Kim lanjut lagi mencari ayahnya. Pada akhirnya, dia melihat sosok guru yang sangat ramah dengan murid-muridnya. 아이고 이게 뭐고 따님 안 보고 싶으세요? 보고 싶지. 저예요. 저 토일이라고요. 토일이. 내 딸은 이름이 수영이었는데 7살 때 죽었다. 물에 빠지가. 정말로 죄송합니다. 됐다고만. Dan kali ini masih sama, guru itu bukanlah ayahnya. Sampai dia kembali ke rumah, sang nenek merasa cemas dan meminta Kim untuk keluar kamar. Nenek bilang, kenapa Kim terus-menerus mencari ayahnya. Esok paginya, Kim sarapan di tempat yang sama lagi dan si cantik pun datang. Mereka mulai akrab. Kim bilang kalau hari ini adalah hari terakhir dia di kota ini. Jadi, si cantik nunjukin tempat tinggalnya. 여기가 우리 집인데. 아빠, 일나. 이거 먼저 하고. 저 언니야 누구? 그래, 니 잠깐 있어봐라 여기. Ternyata ayah si cantik adalah ayah Kim juga. Itulah kenapa bocah itu memiliki makanan kesukaan yang sama seperti Kim. Ayah pun mengejar Kim dan mencoba bicara dengannya. 니 토일이 아이가? 니 그 말하지 마! 내 이름은 최토일이 아니고 김토일이야. 이름이 김토일이 뭐야? 지금 아빠 성이 김씨라서 바뀌었다? 웃기지? 지금 나이는 몇인 줄 알아? 세어본 적은 있어? 이런 거 별로 안 궁금하지? 궁금한 거 하나밖에 없지? 내가 그것까지 설명해줘야 돼? Singkat cerita, Kim pun kembali ke rumah ibunya. Dia mencoba telepon Jang Hun, tapi nomornya nggak aktif. Sampai esok paginya pun masih tetap nggak aktif. Dia datang ke rumahnya, tapi orang tua Jang juga nggak tahu. Karena udah 2 hari ini, Jang nggak pulang ke rumah. Kabar itu didengar oleh ayah tiri Kim. Dia mulai jengkel karena mengira Jang Hun kabur untuk menghindari tanggung jawabnya. Tapi tiba-tiba, bel rumah berbunyi. 어떻게 그 얼굴을 잊겠냐? 이 개놈 새끼야! 잠깐만. 당신도 한마디 해. 너 도대체 왜 그래? 나도 몰라. 돌았나? 어디서 큰 소리고? 맞다. 허훈이. Akhirnya mereka semua mencari Jang Hun. Tempat yang terakhir kali dia datangi adalah perpustakaan. Kim kira Jang ada di sana karena belajar aksara Tiongkok.
Tapi ternyata dia nggak ada. 너가 엄마도 네 뵀을 때 맨날 똑같은 거만 먹는데. 입 닫고 먹기나 해라. Selesai makan, mereka semua ketemu dengan teman-temannya Jang. Tapi mereka juga nggak tahu keberadaannya. Pada akhirnya, Kim mencoba mencari ke sebuah kuil, di mana tempat itu berada di puncak yang tinggi, membuatnya sangat kelelahan. Akibatnya, ayah kandung dan tiri melanjutkan pencarian sampai ke puncak. Tapi di sana juga nggak ada bocah itu. 괜찮아? 우리 갔다 올게. 장훈입니다. 가끔 보는데요. 마지막으로 본 게 언제입니까? 인과연의 질서를 제가 어찌 내다보겠습니까? Saat jalan pulang, ayah Kim mendengar dua anak pelajar yang bicarain foto yang ada di kertas. Dia pun tanya, apakah dua gadis itu tahu di mana dia berada. Akhirnya, Jang menjelaskan kalau dia nggak kabur. Dia hanya belajar aksara Tiongkok. Tapi ketika ditanya di mana ponsel Jang, dia pun kaget yang ternyata ponselnya hilang. 핸드폰은? 누가 훔쳐갔나? 미안해요. Pada akhirnya, semua orang tua mereka ngumpul di sana. Perdebatan mereka pun membuat Kim semakin stres dan memutuskan untuk nggak mau nikah. 맞잖아. 뭐 둘이서 유식한 척 계속 한자로 말하고. 내가 엿먹고 모르는 줄 알아. 나 중학교 때 배워. 무서워 죽겠다고. Namanya juga masih bocah. Jang pun nangis karena dia mencoba meyakinkan Kim kalau dia benar-benar siap menjadi suaminya. Kemudian, Kim pun berbisik ke Jang. Entah apa yang dia katakan, tapi semua menjadi baik-baik saja. 아니 언제 이런 걸 만드셨어요, 진짜? 토일이 아버님께서. 어머 저는 그런 줄도 모르고. 어느 분이 진짜예요? 둘 다예요? Akhirnya, pernikahan pun dimulai, di mana Jang Hun merasa grogi karena pernikahan ini seharusnya nggak terjadi di usianya. Sementara Kim dan ibunya saling ngobrol. Ibu tanya apa yang sebenarnya Kim bisikan ke Jang saat itu. Dan Kim ngasih tahu kalau dia bilang ke Jang setelah menikah nanti dia akan cerai. Mendengar itu, ibunya pun kaget. Kenapa harus seperti itu? Dan Kim pun menjawab lagi, ibu yang cerai aja bisa bahagia, jadi aku nggak perlu khawatir lagi. Dan film pun tamat. Nah, gimana menurut kalian film ini? Dan pesan apa yang bisa kita ambil dari film ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Dadah!